Oke, selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang direncanakan sebelumnya, saya Eriono Budiwijoyo ya. Di sini bisa dipanggil Pak Eri. Saya akan melakukan kuliah online terkait dengan komunikasi keperawatan dengan materi konsep komunikasi terapeutik untuk semester 2. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti yang direncanakan sebelumnya, saya akan melakukan kuliah online dengan materi konsep komunikasi terapeutik untuk semester 2 dengan metode slideshow PowerPoint. Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya dan imunnya juga kuat sehingga tidak gampang terserang penyakit dan juga virus yang sedang booming saat ini. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik? Next. Sebelum ke komunikasi terapeutik, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk saling berbicara, memahami, serta melakukan suatu kesepakatan dengan membuahkan hasil dengan tujuan yang sama. Jadi ada interaksi dua orang atau lebih yang membuat itu ada kesepakatan satu di antaranya dan dia membuahkan suatu hasil dengan tujuan yang sama. Itu adalah pengertian dari komunikasi secara umum. Next. Kemudian apa jenis komunikasi itu? Yang pertama adalah komunikasi verbal, kemudian kedua itu komunikasi nonverbal, dan komunikasi tertulis. Next. Oke, terus apa masing-masing dari komunikasi tadi itu? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dia itu disampaikan secara verbal atau dia mulut ke mulut seperti itu. Bisa by phone ataupun bisa bertatap muka terkait dengan apa sih komunikasi verbal itu. Selanjutnya, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dia mengedepankan terkait dengan ekspresi tubuh, mimik muka, dan juga hal-hal yang dia tidak diverbalkan. Penerimaan, dia juga masuk di dalam komunikasi nonverbal. Sedangkan komunikasi yang terakhir adalah komunikasi tertulis. Apa sih itu komunikasi tertulis? Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dia itu ditulis secara tertulis ya, secara tertulis di atas kertas sehingga nantinya dia dapat dibaca oleh khalayak umum, baik itu oleh dirinya sendiri, oleh orang lain, atau bahkan orang yang memang tidak ada di dalam lingkungan tersebut atau tidak terdapat di dalam lingkungan komunikasi. Ketiga komunikasi ini sangat penting dalam dunia kesehatan, terutama verbal, nonverbal, dan tertulis. Nanti kita akan detailkan apa sih fungsi komunikasi itu. Sebenarnya penting nggak sih komunikasi itu di dunia keperawatan? Silahkan dijawab. Penting atau tidak? Oke, kalau kita berbicara penting, buat apa sih? Buat apa komunikasi itu? Ya, nanti kita akan bahas lebih detail di dalam slideshow ini. Nah, kita kembali lagi ke komunikasi pada dasarnya. Ada nggak sih komunikasi di dunia kesehatan? Ada. Namanya apa? Komunikasi terapeutik. Sama nggak dengan komunikasi pada umumnya? Sama nggak dengan komunikasi yang tadi saya jelaskan di awal terkait dengan definisinya? Oke, silakan dijawab. Nah,
jawaban kalian kita akan cross-check pada slide selanjutnya. Sesuai atau tidak? Next. Nah, ini adalah komunikasi terapeutik. Ini adalah komunikasi yang dipakai di dunia kesehatan. Jadi berbeda dengan komunikasi secara umum. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dia digunakan di dunia kesehatan. Sedangkan komunikasi secara umum biasanya dia berpacu pada komunikasi sosial. Jadi hanya interaksi dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Itu komunikasi sosial. Nah, sedangkan komunikasi terapeutik itu sangat berbeda dengan komunikasi sosial. Nanti akan kita lihat bedanya antara komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial. Kita akan perdalam terlebih dahulu terkait dengan definisi dari komunikasi terapeutik, komunikasi yang memang dipakai pada dunia kesehatan. Oke, ada yang tahu komunikasi terapeutik definisinya? Oke, bagus ya jawabannya. Coba kita cross-check dengan slide selanjutnya. Apakah sesuai dengan yang tadi kalian jawab atau tidak? Next. Nah, pengertian komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang terjalin antara perawat dan pasien yang telah direncanakan baik itu secara sadar dan memiliki tujuan dan kegiatannya itu dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi, komunikasi terapeutik adalah hubungan antara perawat dengan pasien yang dia itu direncanakan dengan sadar penuh ya, baik itu perawat ataupun pasien yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Jadi semuanya dilakukan untuk proses kesembuhan pasien ini. Itu adalah komunikasi terapeutik. Next. Lalu apa sih komponen dari komunikasi terapeutik itu? Baik, kita akan ulas satu persatu. Komponen komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi profesional yang dilakukan oleh perawat. Karena perawat itu sebuah profesi, maka komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang profesional. Kemudian, komunikasi terapeutik itu termasuk komunikasi interpersonal antara perawat dengan pasien. Jadi, komunikasi yang dilakukan berdasarkan hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien. Komponen penting dalam komunikasi terapeutik ini adalah saling membutuhkan, baik itu perawat ke pasien atau pasien ke perawat. Jadi, komunikasi terapeutik itu berfokus pada pasien dan juga memiliki hubungan antara perawat dengan pasien. Nah, sampai di sini cukup paham? Oke, atau terlalu cepat? Oke, akan saya lambatkan ya terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Komponen komunikasi terapeutik terkait dengan tugas perawat dan tugas pasien seperti apa? Tugas perawat adalah menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan pasien dan tugas pasien adalah menerima bantuan dari perawat. Jadi, perawat melakukan tindakan yang sudah direncanakan dengan komunikasi terapeutik untuk tujuannya kesembuhan pasien. Nah, sedangkan pasien memiliki tugas untuk menerima bantuan tersebut, sehingga nanti akan tercapai tujuan bersama, yaitu untuk kesembuhan pasien. Selanjutnya adalah komponen komunikasi terapeutik. Dia adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan tujuan kesembuhan pasien. Jadi ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik baik dari perawat ke pasien ataupun sebaliknya, pasien kepada perawat. Dan dia bertujuan untuk kesembuhan pasien. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke,
Ketika ada pertanyaan, silakan dicatat. Nanti kita akan bahas di grup WhatsApp sesuai dengan jam yang sudah kita sepakati untuk perkuliahan pada pagi menjelang siang ini. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu ketika ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Kita akan bahas terkait dengan komponen komunikasi terapeutik selanjutnya, yaitu adalah harus dipersiapkan dengan adanya perencanaan yang disengaja oleh perawat. Seperti yang saya tadi sampaikan, komunikasi terapeutik dia adalah melakukan suatu tindakan yang dia itu bertujuan untuk kesembuhan pasien. Tindakan yang dilakukan oleh perawat itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, perencanaan itu harus di-action-kan atau harus dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu dengan melakukan komunikasi terapeutik ini. Itu adalah komponennya. Nah, komponen selanjutnya dalam komunikasi terapeutik yaitu komunikasi ini tidak melupakan bahwa manusia itu unik. Satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi, perawat harus mempelajari terkait dengan latar belakang pasien, masalah kesehatan pasien, dan juga bisa jadi spiritual, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia itu unik, satu dengan yang lain dia berbeda. Sehingga tidak bisa dipukul rata untuk merawat pasien yang dengan penyakit yang sama, DM misalkan, itu akan berbeda merawat pasien dengan DM bersuku Jawa misalkan, dengan pasien DM bersuku Sulawesi misalkan, atau Sumatera misalkan, itu dia mempunyai kans ataupun mempunyai rasa yang berbeda. Sehingga manusia itu unik. Dan perawat harus memahami tersebut bahwa manusia itu unik. Sehingga komunikasi yang disampaikan atau dilontarkan itu harus dia itu fleksibel atau dia bersifat berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Oke, dari tadi kita berbicara terkait dengan komponen komunikasi terapeutik dan juga definisi dari komponen komunikasi terapeutik. Sebenarnya apa sih manfaat komunikasi terapeutik itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa manfaat komunikasi terapeutik untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dengan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Dan juga untuk mengidentifikasi, kemudian mengungkapkan perasaan, dan juga mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Jadi, komunikasi terapeutik itu dimulai dari awal bertemu sampai dengan nanti akan berakhirnya pertemuan antara perawat dengan pasien. Jadi akan mencakup apa sih yang dirasakan oleh pasien, apa sih yang diinginkan oleh pasien, kemudian tahu nggak sih pasien itu cara merawat dirinya, atau tahu nggak sih pasien itu tentang penyakitnya. Nah, itu adalah kebutuhan dari si pasien. Sehingga perawat bisa menggali hal tersebut dengan apa? Dengan komunikasi terapeutik. Inilah manfaat komunikasi terapeutik, yaitu mendorong dan menganjurkan untuk kerjasama antara perawat dengan pasien sehingga memunculkan suatu hubungan, yaitu hubungan timbal balik dan menghasilkan suatu identifikasi sampai dengan evaluasi sehingga menuju kesembuhan pasien. Itu adalah akar atau manfaat dari komunikasi terapeutik, menjadi ruhnya komunikasi terapeutik. Jadi ada perawat, ada pasien yang saling membutuhkan dan juga perawat akan menggali lebih dalam terkait dengan apa yang dirasakan, masalah-masalah apa saja yang ada di pasien, dan nanti tujuannya adalah untuk
mendapatkan ataupun untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Apakah berhasil atau belum berhasil, apakah perlu rencana tindak lanjut atau RTL, atau perlu tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, itu adalah yang perlu dievaluasi atau dilakukan oleh pasien. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Next. Oke. Kita akan membahas terkait dengan tujuan komunikasi terapeutik. Secara garis besar, tujuan komunikasi terapeutik sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Akan tetapi akan kita rinci satu persatu apa sih yang menjadi tujuan komunikasi terapeutik tersebut. Yang pertama, tujuan komunikasi terapeutik adalah membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta pikiran dan dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Oke. Selain itu, membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan, fisik, dan juga diri sendiri. Nah, seperti yang tadi kita tekankan di awal, komunikasi terapeutik dia adalah bertujuan untuk membuat kesembuhan pasien itu menjadi hal yang utama. Sehingga di sini ada ataupun perlu menggali lebih dalam terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pasien, tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk pasien. Sehingga nanti akan mempengaruhi pasiennya sendiri, orang lain, dan lingkungan, serta nanti dirinya sendiri atau si pasien itu sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Pada pasien-pasien dengan hipertensi, kan dia harusnya dikurangi untuk makan yang asin, kemudian bersantan, berminyak, karena dampaknya akan meningkatkan tekanan darah. Sehingga perawat harus melakukan edukasi. Nah, edukasi di sini adalah komunikasi terapeutik. Bagaimana memulainya, bagaimana mengakhirinya, atau bagaimana memulainya, bagaimana melakukan tindakan keperawatannya, kemudian bagaimana cara mengakhirinya. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide akhir dan juga kita akan praktekkan pada praktikum selanjutnya. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa tujuan komunikasi terapeutik ini itu akan mempengaruhi baik diri sendiri pada pasien, orang lain atau keluarga pasien, dan juga lingkungan fisik pasien. Oke. Sampai sini cukup jelas? Oke. Ketika nanti ada pertanyaan, silakan disimpan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Nah, selanjutnya adalah kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien itu sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat dan klien. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, hubungan perawat dan klien itu sangat penting. Hubungan perawat dengan pasien itu sangat penting. Semakin baik hubungan perawat dengan pasien, maka tujuan kesembuhan dari pasien ataupun tujuan dari komunikasi terapeutik ini telah tercapai. Akan tetapi sebaliknya, apabila kualitas hubungan perawat dan pasien itu tidak baik, maka proses penyembuhan klien ini juga akan terbengkalai atau dia tidak akan maksimal. Contohnya, misalkan pada hipertensi, ketika dia itu menyampaikan bahwa oh, saya tidak pernah makan asin-asin. Saya tidak pernah makan gorengan. Saya tidak pernah makan yang bersantan. Padahal setiap hari pasien mengkonsumsi hal tersebut. Dia setiap hari makan gorengan, dia setiap hari makan ikan asin, dia setiap hari makan sayur bersantan, kemudian setiap pagi kalau nggak ngopi nggak asik. Nah, apabila budaya itu masih ada, maka hipertensi ini tidak akan turun secara lingkungan fisiknya, secara biologisnya.
Akan tetapi ketika pasien ini jujur mengatakan bahwa kondisinya, oh setiap hari saya mengkonsumsi kopi, setiap hari saya merokok, dan lain sebagainya, maka perawat bisa menggali bahwa ada faktor lain yang menyebabkan hipertensi ini dia tidak turun-turun. Oke, apabila kualitas hubungannya baik. Akan tetapi ketika kualitas hubungan perawat dengan pasien itu tidak baik, misalkan pasien menutupi apa sih yang menjadi kebiasaannya, maka hubungan terapeutik atau komunikasi terapeutik juga tidak akan tercapai. Bisa jadi komponen atau bisa jadi tujuan yang menjadikan kesembuhan pasien ini tidak maksimal. Seperti itu. Nah, itu adalah yang biasanya terjadi di lapangan. Oke. Perlu digarisbawahi, bila perawat tidak memperhatikan hal tersebut, maka hubungan yang diberikan atau dampak terapeutik itu dia tidak akan mempercepat kesembuhan. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa hubungan tersebut bukan hubungan terapeutik, akan tetapi hubungan sosial. Jadi tidak ada tujuan untuk kesembuhan pasien. Seperti itu. Itu bedanya antara komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial. Oke, sampai di sini cukup jelas? Oke, ketika ada pertanyaan silakan dituliskan terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Oke, kita akan bahas terkait dengan jenis komunikasi terapeutik. Menurut Perry and Potter, bahwa komunikasi terapeutik itu dibagi menjadi 3 level, intrapersonal, interpersonal, dan juga publik. Bedanya apa? Komunikasi terapeutik intrapersonal, dia adalah komunikasi dirinya sendiri dengan dianya sendiri. Paham ya? Intrapersonal itu adalah komunikasi di dalam dirinya. Perawat dengan perawatnya sendiri. Bagaimana melakukan tindakan pada pasien ini? Apakah saya sudah siap atau belum? Itu adalah intrapersonal. Kemudian komunikasi terapeutik jenis interpersonal, dia adalah hubungan satu dengan yang lain. Perawat dengan perawat yang lain, perawat dengan pasien, perawat dengan beberapa pasien. Itu adalah interpersonal. Dia adalah timbal balik. Oke, saya ulangi. Interpersonal adalah hubungan perawat dengan pasien. Jadi dengan orang lain, perawat dengan perawat yang lain. Oke, misalkan komunikasi terapeutik perawat dengan perawat yang lain. Itu terjadi pada perpindahan shift antara perawat pagi dengan perawat sore. Menyampaikan bahwa kesembuhan pasien atau terkait dengan obat-obat yang diberikan pada pasien tersebut itu bisa dikomunikasikan. Oke, pada saat perpindahan shift itu adalah interpersonal. Kemudian contoh pada perawat dengan pasien secara interpersonal itu seperti ya komunikasi yang dilakukan untuk infus misalkan. Nanti akan saya contohkan pemasangan infus, bagaimana sih komunikasinya. Oke, dan ini mungkin semester-semester depan juga akan dibahas lebih detail lagi untuk yang interpersonal. Oke, selanjutnya adalah komunikasi terapeutik jenis publik. Di sini adalah seperti melakukan edukasi pada umum. Jadi berbicara di depan umum, di depan publik. Akan tetapi mempunyai tujuan untuk proses penyembuhan. Misalkan edukasi terkait dengan merokok. Edukasi terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalkan sekarang kan sedang musim coronavirus ya. Nah, misalkan terkait dengan cuci tangan atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu juga bisa di ruang publik seperti itu. Oke. Oke, cukup jelas ya. Jadi jenis komunikasi terapeutik ada 3, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan juga publik. Oke, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Baik. Nah,
Dalam komunikasi terapeutik, dia memiliki karakteristik khusus. Apa saja sih yang menjadi karakteristik komunikasi terapeutik dan ini melekat pada perawat? Yang pertama adalah ikhlas. Itu penting dalam komunikasi terapeutik. Kenapa penting? Karena semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien itu harus diterima dan perlu pendekatan, baik itu secara verbal ataupun nonverbal dari perawat sehingga bisa membantu proses penyembuhan pasien tersebut. Oke. Dan bisa membantu untuk mengkomunikasikan kondisinya secara cepat. Itu adalah ikhlas. Jadi tidak ada pamrih di sana. Perawat mah harus ikhlas, tidak boleh pamrih. Jadi apa yang memang bisa dikerjakan. Akan tetapi apabila pasien itu menolak dan lain sebagainya, kita juga harus menerima dengan lapang dada, baik secara verbal ataupun nonverbalnya. Oke, contohnya seperti ini. Ketika verbal mengatakan ya, nonverbal mengatakan tidak, itu terlihat pada pasien. Misalkan, baik ibu, saya tidak akan melakukan penyuntikan pada anak ibu, misalkan. Nonverbalnya kita terlihat marah, kita terlihat acuh. Nah, itu dia tidak ikhlas. Seperti itu. Itu contohnya ikhlas. Ikhlas itu susah. Oke. Jadi nanti perlu proses ketika karakteristik ini melekat terutama pada ikhlas. Oke. Nah, selanjutnya adalah empati. Empati ini adalah karakteristik selanjutnya yang dia itu melekat pada komunikasi terapeutik. Dia itu seperti apa? Seperti sikap jujur dan juga menerima kondisi pasien. Dia harus empati. Oke. Jadi bisa menilai secara objektif apa yang diberikan kepada pasien dan dia tidak berlebihan. Misalkan, ketika ada seseorang yang kehilangan orang berarti atau kehilangan pasangan atau yang lain sebagainya atau kehilangan anak dan lain sebagainya, seorang perawat boleh berempati. Oke. Baik ibu, saya merasakan apa yang ibu rasakan. Akan tetapi tidak boleh bersimpati, tidak boleh hanyut dalam kesedihan. Nangis bareng misalkan, kemudian tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari misalkan. Nah, itu yang harus dihindari oleh perawat. Oke, itu simpati. Makanya perawat ditonjolkan untuk bersikap empati. Oke, jadi jujur dengan dan menerima kondisi pasien. Oke, tidak hanyut dalam keadaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik. Ketika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, karakteristik selanjutnya dalam komunikasi terapeutik adalah hangat. Hangat di sini adalah proses penerimaan pada perawat kepada pasien. Oke. Jadi harapannya ketika kita menerima hangat pasien, pasien bisa menceritakan apapun yang dia keluhkan, apapun yang dia rasakan, sehingga bina hubungan saling percayanya itu tumbuh. Kepercayaan pasien kepada perawat itu tumbuh, sehingga menyampaikan apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Itu contoh hangat. Oke. Hangat di sini terlihat secara nonverbal, jadi tidak bisa diverbalkan. Saya hangat dan lain sebagainya tidak bisa. Akan tetapi dia melihat pada penerimaan, dia melihat pada proses yang terjadi atau proses hubungan yang terjadi antara pasien dengan perawat. Oke, cukup sini jelas ya? Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, fase-fase dalam komunikasi terapeutik. Apa saja sih? Ada 4 fase. Yang pertama preinteraksi, kemudian dilanjutkan orientasi, kerja, dan juga terminasi. Nah, setiap fase dia memiliki tujuan masing-masing. Misalkan pada prainteraksi, apa sih yang harus dilakukan oleh perawat? Apa sih yang harus dilakukan oleh pasien? Dia memiliki kondisi yang berbeda. Oke, orientasi pun sama, kerja juga sama, terminasi pun juga sama. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait dengan fase-fase dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase prainteraksi. Itu adalah
fase di mana perawat mempersiapkan berbagai kesiapan sebelum bertemu dengan pasien. Mulai dari apa? Mulai dari perencanaan dengan membaca rencana tindakan dari rekam medis pasien. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan pasien. Jadi harus siap mental. Ketika tidak siap untuk bertemu dengan pasien, siapkan diri terlebih dahulu sehingga nanti ketemu dengan pasien itu sudah siap, tidak grogi, tidak tremor gitu ya, tidak berkeringat besar ataupun keringat dingin dan lain sebagainya, berdebar-debar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses prainteraksi. Nah, kemudian setelah prainteraksi akan dilanjutkan fase selanjutnya yaitu fase orientasi. Nah, fase di sini sangat penting. Dia adalah membantu ataupun membina hubungan saling percaya, menumbuhkan trust dan lain sebagainya. Itu pada fase orientasi. Oke. Pada fase orientasi ini dia masih bersifat pengkajian atau penggalian informasi. Jadi masih superficial. Hubungan antara perawat dengan pasien. Ada hal yang penting di sini. Yang pertama adalah memperkenalkan diri, menyampaikan peran dan tujuan baik itu perawat dan juga pasien, dan juga mengklarifikasi peran dan tujuannya ya, serta kontrak. Oke. Dan setelah kontrak baru dilanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase kerja. Oke. Pada tahap ini, perawat dituntut untuk bekerja keras untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan pada fase orientasi tadi. Sehingga pada fase orientasi ini, pasien bisa berdiskusi tentang masalah-masalah yang merintangi pencapaian tujuannya. Oke. Jadi di sini tindakannya sudah dilakukan. Misalkan infus itu sudah dilakukan pada tahap kerja ini atau fase kerja ini. Kemudian pemasangan oksigenasi misalkan, binasal misalkan. Nah, itu juga dilakukan pada fase kerja ini. Oke. Selanjutnya yang setelah fase kerja selesai akan ditutup dengan fase terakhir yaitu fase terminasi. Apa sih fase terminasi itu? Fase terminasi adalah fase untuk perawat untuk mendorong pasien dan juga memberikan penilaian atas tujuan atau tindakan yang telah dilakukan antara antara perawat kepada pasien. Jadi tindakannya dievaluasi di terminasi ini. Oke, dan nanti akan melakukan kontrak selanjutnya. Oke, apakah akan dilanjutkan atau dievaluasi dan lain sebagainya. Itu pada fase terminasi. Oke, sampai di sini cukup jelas. Oke, ketika ada pertanyaan silakan dicatat, kemudian nanti kita akan bahas di WhatsApp group. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Next. Oke. Apa sih yang menjadi faktor-faktor penghambat komunikasi terapeutik? Banyak sekali yang menjadi faktor penghambat komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan pasien misalkan, ketika pasien itu semakin buruk, komunikasi terapeutik tidak akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi ketika perkembangan itu semakin membaik, pasien juga percaya atau trust pada perawat, nah itu tidak menjadi penghambat di sana. Oke, persepsi. Persepsi berbeda-beda antara perawat dengan pasien, antara pasien satu dengan yang lain, karena manusia itu unik. Sehingga persepsi itu harus dikaji terlebih dahulu. Persepsi tentang sakitnya. Apakah sakitnya itu memang sakit murni biologis misalkan, atau ada yang berpersepsi bahwa oh penyakitnya karena guna-guna misalkan. Nah, itu perlu dikaji lebih dalam sehingga nanti ketika kita berkomunikasi itu sudah bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, sesuai dengan persepsi pasien. Ketika persepsi pasien ini salah, nah itu akan menjadi penghambat komunikasi terapeutik.
Akan tetapi ketika persepsinya sesuai, kemudian dan dia nyambung dengan apa yang kita sampaikan, berarti komunikasi terapeutik terjalin dengan baik. Oke, selanjutnya adalah nilai. Nilai di sini banyak sekali, bisa mengikuti nilai budaya, kemudian nilai tentang suatu hubungan, kayak gitu. Kalau seseorang menilai buruk pada hubungan antara perawat dengan pasien, ya sudah, komunikasi terapeutik tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, ketika nilai pasien atau pasien menilai perawat itu cekatan, baik, dan lain sebagainya, maka komunikasi terapeutik itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah latar belakang sosial budaya, cukup jelas ya yang tadi saya sampaikan di depan. Budaya itu juga akan mempengaruhi cara pikir, cara pandang, serta hal-hal yang menjadi urgensi di sana. Hubungan sosial itu juga akan mempengaruhi keputusan pengobatan. Misalkan hubungan sosial yang dia itu sosialnya tinggi atau perekonomiannya hebat, maka dia tidak akan mengambil misalkan pengobatan-pengobatan yang biasa saja, tapi dia perlu pengobatan yang lebih sehingga dia merasa dihargai, dia merasa terpandang dan lain sebagainya. Jadi perawat juga penting untuk menilai karena tadi manusia itu bersifat unik. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi terapeutik ada emosi. Nah, emosi di sini sangatlah labil. Semakin emosi seseorang, semakin tinggi emosi seseorang, maka komunikasi terapeutik bisa jadi tidak terjalin dengan baik. Oke, akan tetapi ketika emosinya itu stabil, emosinya bisa diatur, maka komunikasi terapeutik berjalan dengan lancar. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin pada komunikasi terapeutik itu juga akan berpengaruh. Perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan, nah itu juga akan berpengaruh pada proses pengkajian. Mungkin malu masih ada, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang dia rasakan. Oke, Oke, akan saya lanjutkan next. Faktor penghambat selanjutnya adalah pengetahuan. Semakin tinggi seseorang, pengetahuannya semakin luas, maka dia akan semakin terbuka cara pandangnya. Akan tetapi berbeda ketika pengetahuannya kecil, sok tahunya tinggi. Nah, itu yang akan menjadi kendala dalam komunikasi terapeutik. Dia serba tahu, padahal sebenarnya dia tidak tahu misalkan. Nah, itu juga menjadi penghambat komunikasi terapeutik. Oke? Oke, peran dan hubungan. Seperti yang tadi saya sampaikan, peran itu juga akan mempengaruhi. Ketika dia tidak tahu perannya sebagai pasien misalkan, makanya hubungan terapeutik antara pasien dan perawat juga tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Selanjutnya adalah lingkungan. Semakin baik lingkungan, maka komunikasi terapeutik juga akan berjalan dengan baik. Akan tetapi lingkungan yang tidak baik nanti juga akan mempengaruhi proses penerimaan ataupun komunikasi terapeutik yang terjalin di pasien tersebut. Jarak juga akan mempengaruhi komunikasi terapeutik. Seperti yang sekarang sudah booming, kan kita harus social distance ya. Harus menjaga jarak sosial. Nah, kalau hubungan perawat dengan pasien, sebenarnya kan dia tidak terbatas oleh jarak seperti itu. Akan tetapi kan kita harus antisipasi. Ketika di rumah sakit ataupun ketika kita di khalayak umum, ya kita harus menjaga jarak di sana. Nah, semakin jauh jarak antara perawat dengan pasien, maka komunikasi yang terbentuk juga tidak akan maksimal. Apalagi komunikasi terapeutik, pasti dia tidak akan tercapai dengan baik. Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian citra diri. Ya. Citra diri. Citra diri itu kan gambaran diri ya. Semakin baik gambaran dirinya, perawat ataupun pada pasien, maka hubungan komunikasi terapeutik juga akan terjalin dengan baik.
Akan tetapi ketika citra diri pasien ini merasa bahwa, "Oh, saya tidak cocok nih, oh, saya tidak mau dirawat di sini, atau saya tidak mau dirawat oleh perawat itu," seperti itu. Maka komunikasi terapeutik juga tidak akan terjalin dengan baik. Itu mempengaruhi citra dirinya, kayak gitu. Oke? Nah, selanjutnya adalah yang terakhir kondisi fisik. Nah, kondisi fisik itu juga akan mempengaruhi proses komunikasi terapeutik ini sendiri. Bagaimana tidak, semakin fisik seseorang itu baik, maka komunikasi, trust, hubungan, bicara satu dengan yang lain, ngobrol perawat dengan pasien itu juga baik. Tapi ketika kondisi fisiknya itu ngedrop, kondisi fisiknya itu tidak bisa diajak kerjasama, nah bisa jadi komunikasi terapeutik ini tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu yang menjadi faktor penghambat komunikasi terapeutik. Makanya setiap komunikasi, khususnya komunikasi terapeutik itu berbeda-beda di ruangan. Di IGD akan berbeda di ruangan bangsal biasa. Di critical care akan berbeda dengan yang ada di IGD. Ataupun menanggapi pasien marah, menanggapi komplain, itu juga berbeda nanti cara komunikasinya. Makanya perawat harus bisa mempelajari komunikasi lebih detail, baik itu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, ataupun komunikasi secara tertulis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan sesi tanya jawab pada grup WhatsApp ya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk mahasiswa yang ingin menanyakan terkait dengan konsep komunikasi terapeutik. Itu kan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.